Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Kami dari kelompok 4 ingin membuat sebuah film dokumenter yang berisikan tentang materi teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap orang yang hidup sekarang mempunyai nenek moyangnya masing-masing, tergantung pada perbedaan fisik dan sikapnya. Kali ini kita akan membahas nenek moyang bangsa Indonesia. Dari mana asalnya, kapan diperkirakan ke Indonesia, sampai kesamaan ciri khasnya dengan masyarakat Indonesia sekarang. Masuk pada materi. Karena ini bersifat teori, jadi ini mempunyai banyak versi yang berbeda-beda. Teori ini ditemukan atau disimpulkan berdasarkan kesamaan bentuk fisik dan akar bahasa yang digunakan sekarang. Jadi, kita akan mulai membahasnya satu persatu. Let's go! Teori umum penemuan manusia purba di Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang Indonesia sudah ada sejak 3000 sebelum Masehi loh. Karena ini hanya teori umum, jadi datanya kurang spesifik. Karena itu, kita akan melanjutkannya dengan teori-teori para ahli yang lebih terperinci dan terkelompokkan. Teori Yunan. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok. Ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Para ahli tersebut ialah R.H. Goldern, Johann Hendrik Caspar Kern, J.R. Foster, dan J.R. Logon. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama. Pertama, teori tersebut didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara. Selain itu, dasar kedua yang mendasari pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan ialah ditemukan adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Nusantara. Teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori Yunan loh. Dalam teori Nusantara, disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dan dari daerah lain. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Shah Bana, dan Goris Keraf. Dasar teori Nusantara ini mencangkup beberapa hal. Pertama, teori Nusantara berdasarkan pada bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Pandangan itu didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya. Kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dan berkembang di Nusantara, bukan dari luar yang berpindah ke wilayah Nusantara. Lalu, teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja yang dinilai merupakan suatu kebetulan. Lalu, penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Dan argumen terakhir dari teori ini didasari adanya perbedaan bahasa. Hal itu tampak dari bahasa Austronesia yang berkembang di daerah Nusantara dengan bahasa yang berkembang di wilayah Asia Tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. Teori out of Africa. Nah, teori ini lebih berbeda lagi dari dua teori sebelumnya. Dalam teori ini, menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Lah, kok gitu?
Nah, pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Dalam teori ini disebutkan bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki akhir dari zaman glasial ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal disebabkan oleh air yang masih berbentuk glacier. Pada masa itu, memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang masih sederhana. Nah, manusia Afrika yang melakukan perpindahan menuju Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Terdapat kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya, dan kelompok lainnya melakukan migrasi dengan menyusuri panjang semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Indonesia, sampai ke Australia. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Lake Mungo. Ada dua jalur migrasi yang diperkirakan ditempuh manusia pada masa itu, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil yang melintasi semenanjung Sinai, kemudian ke utara melewati Arab Levant, dan jalur yang melewati Laut Merah. Dan yang terakhir, teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan ini memiliki pandangan mirip dengan teori Out of Afrika loh. Teori Out of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh pakar Hari Truman Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi. Pertama, menurut teori ini tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Lalu, masih menurut teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Yang seperti kita ketahui, rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Demikian penjabaran kami mengenai materi teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Ingat lagi, karena ini hanya berupa teori, tidak ada yang benar atau yang salah. Dan dari keempat teori di atas, kalian meyakini teori yang keberapa? Silakan tulis di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.